Shalom, damai di hati. Perkenalkan, nama saya Amadia Kisha Pensariang, NIM 2014-2010-03. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 4. Saya masuk aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan program studi ilmu keperawatan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah tren dan isu keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Pergina Mastur Eskem MK. Pada video ini saya akan membahas tentang evidence based praktik pada orang dewasa penyakit asma. Kita masuk pada pengertian. Asma bronkial merupakan suatu hiperreaksi dari bronkus dan trakea, sehingga mengakibatkan penyempitan saluran nafas yang bersifat reversibel. Asma adalah penyakit dengan karakteristik sesak nafas dan wheezing, di mana frekuensi dan keparahan dari tiap orang berbeda. Kondisi ini akibat kelainan dari jalan napas di paru dan mempengaruhi sensitivitas saraf pada jalan napas sehingga mudah teriritasi. Gejala asma sering terjadi pada malam hari dan saat udara dingin. Biasanya dimulai mendadak dengan gejala batuk dan rasa tertekan di dada, disertai dengan sesak napas atau dyspnea dan batuk yang dialami pada awalnya susah, tetapi segera menjadi kuat. Karakteristik batuk pada penderita asma adalah berupa batuk kering, paroksismal, iritatif, dan non-produktif. Kemudian menghasilkan sputum yang berbusa, jernih, dan kental. Jalan napas yang tersumbat menyebabkan sesak napas, sehingga ekspirasi selalu lebih sulit dan panjang dibanding inspirasi, yang mendorong pasien untuk duduk tegak dan menggunakan setiap otot aksesori pernapasan. Penggunaan otot aksesori pernapasan yang tidak terlatih dalam jangka panjang dapat menyebabkan penderita asma kelelahan saat bernapas ketika serangan atau ketika beraktivitas. Asma ini adalah keadaan di mana saluran nafas mengalami penyempitan karena hipersensitivitas terhadap rangsangan tertentu, yang menyebabkan peradangan penyempitan ini bersifat berulang, dan di antara episode penyempitan bronkus tersebut terdapat keadaan ventilasi yang lebih normal. Penderita asma bronkial hipersensitif dan hiperaktif terhadap rangsangan dari luar seperti debu rumah, bulu binatang, asap, dan bahan lainnya penyebab alergi. Tipe asma berdasarkan penyebab terbagi menjadi alergi, idiopatik, non-alergik atau campuran, antara lain asma alergik atau ekstrinsik. Yang kedua, idiopatik atau non-alergik asma atau intrinsik. Yang ketiga, asma campuran. Masuk pada etiologi. Menurut berbagai penelitian patologi dan etiologi, asma belum diketahui dengan pastinya penyebabnya. Akan tetapi hanya menunjukkan dasar gejala asma, yaitu inflamasi dan respon saluran nafas yang berlebihan ditandai dengan adanya kalor atau panas karena vasodilatasi, tumor atau eksudasi plasma dan edema, dolor atau rasa sakit karena rangsangan sensori, dan funcionalisa fungsi yang terganggu. Sebagai pemicu timbulnya serangan dapat berupa infeksi virus RSV, iklim atau perubahan mendadak suhu tekanan udara, inhalan atau debu, kapuk, tunggal, sisa serangga mati,
bulu binatang, serbuk sari, bau asap, uap cat. Makanan seperti putih telur, susu sapi, kacang tanah, coklat, biji-bijian, tomat, obat seperti aspirin, kegiatan fisik seperti olahraga berat, kecapaian, tertawa terbahak-bahak, dan emosi. Kita masuk pada patofisiologi. Asma akibat alergi bergantung kepada respon IgE yang dikendalikan oleh limfosit T dan B serta diaktifkan oleh interaksi antara antigen dengan molekul IgE dengan sel mast. Sebagian besar alergen yang mencetus asma bersifat airborne, dan agar dapat menginduksi keadaan sensitivitas, alergen tersebut harus tersedia dalam jumlah banyak untuk periode waktu tertentu. Akan tetapi, sekali sensitivitas telah terjadi, pasien akan memperlihatkan respon yang sangat baik, sehingga sejumlah kecil alergen yang mengganggu sudah dapat menghasilkan eksaserbasi penyakit yang jelas. Kita masuk pada anatomi dan fisiologi sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah sistem yang memiliki fungsi utama untuk melakukan respirasi, di mana pernafasan merupakan proses mengumpulkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Fungsi utama sistem pernafasan adalah untuk memastikan bahwa tubuh mengekstrak oksigen dalam jumlah yang cukup untuk metabolisme sel dan melepaskan karbon dioksida. Sistem pernafasan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem pernafasan atas terdiri dari hidung, faring, dan laring. Yang kedua, sistem pernafasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan paru-paru. Masuk pada manifestasi klinis. Beberapa kondisi klinis yang terkait dengan terjadinya asma bronkial, di antaranya adalah gejala klinis asma klasik terdiri dari teriak sesak napas, batuk, dan nyeri. Gejala lainnya dapat berupa rasa berat di dada, produksi sputum, penurunan toleransi kerja nyeri tenggorokan, dan pada asma alergik dapat disertai dengan pilek atau bersin. Gejala tersebut dapat bervariasi menurut waktu, di mana gejala tersebut timbul musiman atau perennial. Beratnya, intensitas, dan juga variasi diurnal timbulnya gejala juga sangat dipengaruhi oleh adanya faktor pencetus seperti paparan terhadap alergen, udara dingin, infeksi saluran nafas, obat-obatan atau aktivitas fisik. Faktor sosial juga mempengaruhi munculnya serangan pada pasien asma, seperti karakteristik rumah, merokok, atau tidak. Karakteristik bekerja atau sekolah, tingkat pendidikan, penderita atau pekerjaan. Gejala penyakit asma bronkial biasanya pada penderita yang sedang bebas serangan tidak ditemukan gejala klinis. Tetapi pada saat serangan asma bronkial, penderita tampak bernafas cepat dan dalam, gelisah duduk dengan menyangga ke depan, serta tanpa otot-otot bantu pernapasan bekerja dengan keras. Gejala klasik dari asma bronkial ini adalah sesak napas, menyih atau wheezing, batuk, dan pada sebagian penderita ada yang merasa nyeri di dada. Gejala-gejala tersebut tidak selalu dijumpai bersamaan. Pada serangan asma yang lebih berat, gejala-gejala yang timbul makin banyak, antara lain silencing, cyanosis, gangguan kesadaran, hiperinflasi dada, takikardi, dan pernafasan cepat dangkal. Pada pemeriksaan penunjang, yang pertama pemeriksaan radiologi, yang kedua pemeriksaan tes kulit, yang ketiga elektrokardiografi. Komplikasi asma ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama gagal napas, yang kedua bronkitis, yang ketiga fraktur iga atau patah tulang rusuk, yang keempat pneumotoraks atau penimbunan udara pada
enggak ada di sekeliling paru yang menyebabkan paru-paru kolaps. Yang kelima, pneumodiasinum, penimbunan emfisema titus. Sekian dan terima kasih.